selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda dalam sesi live chat di Instagram. Nah, hari ini kita akan membawakan materi yang baru dari sebelum-sebelumnya ya, karena sebelum-sebelumnya itu materinya lebih umum dan ini jauh lebih spesifik lagi. Hari ini kita akan membahas tentang stres. Siapa yang nggak pernah stres? Coba semuanya pasti pernah stres ya, healthy people. Nah, tapi kita akan membicarakan tentang bagaimana mengelola stres dan mengatasi kecemasan, terutama pada era pandemi sekarang ini. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu atau kedatangan narasumber, yaitu Dr. Daniela Satyasari, spesialis kedokteran jiwa. Kita sapa dulu yuk. Selamat siang, dokter. Halo, siang. Siang, dokter. Panggilannya Dr. Ella, healthy people. Baik, Dr. Daniela Satyasari, spesialis kedokteran jiwa, merupakan salah satu dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Harapan Bunda yang baru bergabung di Rumah Sakit Harapan Bunda sekitar 1 bulan yang lalu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang stres dan juga kecemasan. Nanti healthy people jika ada yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, boleh langsung DM di Instagram kami atau di live chatnya ya, di kolom live chat atau di feed live chatnya nanti akan disampaikan ke Dr. Daniela. Nah, dokter, kita ngobrol-ngobrol tentang stres dan mengatasi cemas ya, dok ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, dok, kita kan masih mengalami pandemi ini, dok ya. Tentunya kan kesehatan nggak cuma fisik, tapi kesehatan mental juga perlu diperhatikan, dok. Banyak sekali yang saya baca nih, dok, banyak sekali kasus-kasus dari stres kemudian berlanjut ke gangguan kecemasan, kemudian ada lagi depresi gitu ya, dok ya. Itu berawal dari mungkin sesederhana harus WFH ya, dok. Lama nih di rumah, biasanya kerja ketemu sama teman, bisa ibaratnya bisa sambil refreshing ya, ketemu teman. Kemudian sekarang harus di rumah aja, belajar di rumah, kemudian juga kerja dari rumah. Tentunya semua keterbatasan gerak gitu ya, dok. Itu mungkin bikin orang ya stres pertama, kemudian mikir juga kapan sih ini selesai. Nah, kita akan coba bahas ya, dok ya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya dokter boleh dibantu untuk penjelasan, dok, untuk spesialis kedokteran jiwa sendiri nih, dok. Nah, dokter menanganinya apa aja nih, dok, untuk spesialis kedokteran jiwa ini? Oke, untuk masalah kejiwaan itu sebenarnya luas banget ya. Ini kita nggak cuma membicarakan masalah gangguan jiwa yang biasanya kita lihat pasien-pasien yang ada di jalan, mungkin kan kita pikir itu gangguan jiwa yang berat ya. Tapi sebenarnya luas banget dari hal-hal kecil ya, misalnya kesulitan tidur, gangguan makan, seperti bulimia, anoreksia sekarang kan juga banyak. Lalu gangguan cemas gitu ya, sehari-hari gangguan cemas, psikosomatis, gangguan cemas, sampai ada juga gangguan fisik tapi dites semuanya baik, normal, tapi kok cemas terus, kayaknya ada terus fisiknya gitu. Itu juga merupakan gangguan kejiwaan juga sebenarnya, masalah yang kita tangani. Lalu ada juga adiksi, sekarang misalnya ketergantungan gadget, ketergantungan narkoba, yang lain sebenarnya banyak sekali ya, ketergantungan porno, belanja, itu sebenarnya juga masalah-masalah kejiwaan. Keranjingan belanja juga masuk ya, dok ya? Ya, kalau udah sampai gangguan ya, adiksi adiksi. Lalu juga depresi, gitu ya, bipolar, jadi sebenarnya luas sekali. Gitu. Luas sekali ya, dok ya, jadi nggak melulu karena mungkin stigmanya adalah kedokteran jiwa menangani untuk mereka-mereka yang dengan gangguan kejiwaan gitu, tapi nggak melulu ya, dok ya, karena tadi dokter Daniela bilang sendiri sebenarnya seperti adiksi yang narkoba atau sesederhana keranjingan belanja atau adiksi untuk belanja, itu juga kalau sudah mengganggu itu masuk ke gangguan kejiwaan juga, dok ya. Baik, dok. Jadi ini ternyata luas sekali ya, dok ya, nggak cuma hanya sekedar gangguan mentalitas aja, ternyata gangguan yang lain juga dapat ditangani oleh spesialis kedokteran jiwa ya. Baik, dok. Nah, untuk kita masuk ke temanya nih, dok, untuk stres sendiri, dok, yang kondisi bagaimana sih, dokter, yang bisa dikatakan stres itu seperti apa aja, dok? Sebenarnya stres itu adalah respons normal ya, respons wajar dari tubuh kita. Sebenarnya saat ada stresor atau biasanya perubahan dalam hidup, baik perubahan kecil, perubahan besar, itu bisa mengakibatkan stres. Nanti abis itu setelah stres bisa mengakibatkan masalah-masalah kejiwaan yang lain. Tapi sebenarnya stres itu sendiri adalah hal yang wajar, atau kita bisa bilang normal. Kayak misalnya
besok nih mau ada ujian atau besok mau maju nih, mau Instagram live gitu kan. Mungkin kita ada sedikit stres gitu ya, karena mau maju gitu ya, presentasi. Ya itu hal yang wajar sebenarnya. Lalu kalau kita stres terus tubuh kita jadi mulai agak debar-debar, lalu mulai takut, keringet dingin gitu ya dok ya. Dingin, misalnya ada cemas banget, gelisah, gitu. Sebenarnya itu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya setelah acara tersebut selesai, lalu kita masih terus merasa berdebar-debar terus sampai berlanjut terus, nah bisa jadi itu stres yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu bisa menjadi masalah. Oke, baik dok. Nah kalau untuk stres sendiri itu ada pembagiannya nggak sih dok, atau level-levelan stresnya itu ada nggak sih? Sebenarnya stres itu paling bisa kita bagi jadi dua ya. Stres yang wajar atau normal kayak tadi, misalnya ada hal tertentu maka kita stres, atau sampai distres. Distres itu artinya sampai mengganggu kita secara emosional atau secara psikis gitu. Nah ini yang menjadi masalah kalau sudah sampai distres gitu. Misalnya gara-gara suatu masalah, stres kita nih sampai bikin kita jadi marah-marah terus gitu ya, atau jadi gampang tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel gitu, atau jadi sedih terus. Nah itu bisa jadi udah sampai di stres yang mengganggu kita sendiri secara psikis. Oke, itu secara psikis dok. Kalau mengganggu secara kesehatan fisiknya bisa nggak dok? Misalnya stres terus jadinya kadang-kadang nih dok asam lambung naik, kemudian pusing, itu bisa nggak sih dok? Bisa juga ya. Biasanya kalau sudah ada masalah psikis bisa juga tuh kena ke fisik juga, karena saling terkait juga ya fisik dan psikis. Fisik bisa mengakibatkan masalah kejiwaan atau psikis, masalah psikis juga bisa mengakibatkan fisik. Jadi sebenarnya saling terhubung juga. Saling terhubung juga ya. Nah, ciri-ciri dok atau gejala seorang yang mengalami stres nih, tadi dokter sudah bilang ada stres yang kategorinya berat yang tadi sudah disebutkan. Nah, dapat dikatakan butuh penanganan lebih lanjut secara medis, mungkin harus datang konsultasi ke kedokteran jiwa gitu ya. Itu yang level seperti apa dok, atau kondisi yang seperti apa? Nah itu tadi ya, karena kan kita bagi dua jadi stres yang wajar dan nggak wajar. Nah maka yang membutuhkan bantuan adalah yang tidak wajar tadi, yang udah sampai di stres, yang sudah sampai mengganggu baik secara fisik maupun mental ya. Misalnya secara fisik itu, atau yang sehari-hari kita gampang aware ya, atau lebih sadar gitu ada perubahan. Misalnya kok biasanya saya makannya biasa aja, nafsu makan wajar, kok tiba-tiba makannya banyak banget gitu ya, misalnya naik berat badan, atau malah sebaliknya nggak nafsu makan gitu ya, atau jadi susah banget tidur, udah sampai berhari-hari, sampai seminggu mulai susah tidur ya. Akibatnya apa sih? Kan nanti kerjaan terganggu, terus relasi sama pasangan atau teman-teman mulai terganggu, terus jadi marah-marah juga sama banyak orang. Nah itu yang kita bisa katakan udah mulai warning sign gitu ya, kayaknya butuh bantuan nih kalau udah mengganggu kemana-mana. Oke. Berarti bisa dikatakan yang kualitas hidupnya menjadi terganggu ya dok ya, yang patut diwaspadai dan disarankan untuk segera untuk datang untuk berkonsultasi gitu ya dok ya. Baik dok. Nah kalau stres ini dok hanya di usia-usia tertentu aja atau bisa dari kecil nggak sih dok, dari bayi lah gitu? Ya, jadi ini nggak dibatasi oleh usia ya, jadi siapapun bisa ya, mau bayi, anak kecil, remaja, dewasa, maupun lansia juga bisa stres. Intinya kalau ada perubahan itu bisa memicu kejadian ini, gitu ya, stres. Baik dok. Kalau faktor pencetusnya sendiri nih dokter, apakah jenis kelamin, tadi kan usia kan nggak pengaruh ya dok, ya bisa di mana aja, tapi apakah faktor jenis kelamin atau faktor hormonal itu bisa menjadi salah satu pencetus atau faktor yang mempengaruhi stres ini dok, timbulnya stres? Nah kalau kita ngomongin jenis kelamin sebenarnya enggak juga ya. Kalau faktor hormon bisa jadi bisa memicu ya. Biasanya sih sebenarnya kita akan membaginya ke dalam 3 jenis ya, 3 yang memicu ya, faktor dari biologis, psikis atau sosial gitu ya. Kalau biologis itu termasuk hormon ya, juga termasuk dari keturunan gitu ya. Misalnya ada orang tua kita atau kakek nenek yang memiliki gangguan depresi, cemas atau bipolar, itu juga bisa membuat anaknya lebih rentan terkena atau lebih rentan mengalami stres gitu, atau gangguan depresi atau cemas juga. Lalu hormonal misalnya baru melahirkan atau lagi hamil, tentunya itu juga bisa banget memicu terjadinya stres ya.
Terus faktor psikis tuh biasanya gini, kalau misalnya ada trauma masa lalu, biasanya riwayat masa kanak yang nggak enak, gitu juga bisa membuat seorang lebih rentan juga mengalami stres. Gitu. Dan faktor-faktor lain yang misalnya lingkungan atau ada masalah pekerjaan, terutama ya paling sering, atau masalah dengan pasangan itu juga sering memicu. Baik dok, tadi dokter sempat nyebutin nih ibu hamil sama mungkin yang pasca melahirkan ya dok. Kita familiar dengan namanya baby blues gitu ya dok. Nah, kalau ibunya stres nih dok, bisa nggak si babynya ini atau anaknya ini terpengaruh gitu atau ikutan stres juga? Bisa banget. Bisa ya? Bisa banget, karena kan ibu itu kan merupakan pengasuh utama ya, atau caregiver utama. Kalau ibunya ada masalah, tentunya dia jadi mengurus diri sendiri aja mungkin susah, apalagi mau mengurus anaknya. Belum lagi nanti baby blues atau mungkin depresi pasca melahirkan, jadi nggak bisa ngurus anak atau marah-marah terus. Anak juga bisa kena tuh kan, kena emosi ibu yang tinggi, dia juga nanti bisa bertumbuh juga jadi anak dengan yang mudah marah misalnya, bisa juga seperti itu. Banyak kemungkinannya. Banyak kemungkinannya ya. Baik dok. Jadi healthy people, jika memang healthy people sedang dalam kondisi hamil atau pasca melahirkan, perlu diperhatikan juga untuk sisi dari kejiwaannya ya atau mentalitasnya. Jangan stres-stres karena nanti bisa pengaruh ke babynya seperti itu. Tadi dokter Ella sudah sampaikan. Nah dok, kemudian kalau penyebab nih dok, biasanya yang sudah pernah dokter tangani, penyebab atau dokter ketahui penyebab seseorang tidak bisa dapat mengendalikan stresnya itu apa aja sih dokter? Kira-kira. Penyebabnya? Ya. Oke. Banyak juga sih penyebabnya orang nggak bisa mengendalikan stres. Pertama, mungkin dia nggak sadar. Mungkin dia nggak sadar kalau dia ini sedang mengalami stres. Atau ada sesuatu hal yang mungkin udah sampai mengganggu dia sehari-hari. Biasanya kita kan dari lingkungan sekitarnya perlu menyadarkan juga ke orang tersebut ya, ngasih tahu kok kamu jadi mudah marah sih gitu ya, mungkin bantu ingetin juga. Kalau dia nggak sadar tentu dia nggak bisa ngatasin juga gitu. Kedua mungkin dia juga mempunyai kebiasaan ya, kan setiap orang punya kebiasaan, dan kebiasaan dia selama ini mengatasi stres bagaimana gitu kan. Ada juga orang yang stres auto misalnya minum minuman alkohol seperti itu, atau auto nyari rokok gitu kan. Mungkin itu cara mengatasi atau mengolah stres yang kurang baik. Itu juga kita perlu bantu juga gitu ya, selama ini cara mengatasinya gimana gitu. Itu nanti perlu kita bantu juga atau ingatkan. Saya kurang lebih seperti itu ya. Baik dokter. Nah kalau stresnya nih dok, tadi kita di awal sudah bicara tentang stres, kemudian gangguan kecemasan. Sebenarnya ini sama atau gangguan kecemasan itu adalah bentuk dari stres yang sudah berlebihan dok? Oke, yang jelas itu berbeda. Berbeda ya? Itu berbeda. Stres itu bisa mengakibatkan gangguan kecemasan. Kalau misalnya stres terus-menerus berkepanjangan gitu ya, bisa mengakibatkan gangguan kecemasan, bisa juga mengakibatkan gangguan depresi ataupun gangguan mental yang lainnya. Jadi itu sebenarnya suatu hal yang berbeda. Tapi kapan sih kita bisa bilang itu suatu gangguan ya? Atau misalnya paling gampang tadi gangguan cemas ya. Gangguan cemas sendiri juga ada banyak, tapi biasanya kita bilang gangguan itu harus ada beberapa gejala gitu ya. Nggak bisa kita cuma bilang, oh saya cemas, tapi langsung kita bilang, oh dia ngalamin gangguan mental nih, gangguan cemas. Enggak gitu ya. Ada beberapa gejala yang perlu kita checklist. Misalnya biasanya selain ada moodnya terganggu, cemas terus setiap hari, sepanjang hari sampai berminggu-minggu, biasanya 1 bulan paling enggak. Lalu sampai ganggu makan, nafsu makan, pola tidur, konsentrasi, dan yang paling penting sampai mengganggu hubungan sehari-hari dengan teman-teman, pasangan, dan juga ganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya tadinya ibu rumah tangga bisa ngurus anak, gitu, ngerjain urusan rumah tangga beres, tapi kok gara-gara cemas terus karena pandemi jadinya nggak bisa ngapa-ngapain deh gitu. Kayaknya semuanya khawatir. Jadi kalau misalnya udah sampai mengganggu, itulah kita bilang gangguan kecemasan ya. Jadi gejala-gejalanya atau ciri-cirinya yang tadi dokter sebutkan ya dok ya. Nah kalau cemas sendiri dok, cemas terus bisa menyebabkan serangan panik nggak sih dok? Jadi kan kalau saya baca-baca gitu deh dok, kita kadang-kadang lihat di film juga ya, ada yang dia panic attack atau serangan paniknya tuh sangat berlebihan gitu, dan itu bisa mengganggu, bisa sampai pingsan. Itu bisa ya dok ya seperti itu ya?
Bisa banget ya. Itu adalah gejala-gejala serangan panik. Jadi memang serangan panik ini sendiri juga merupakan salah satu bagian dari gangguan cemas juga. Jadi gangguan cemas itu ada banyak, salah satunya gangguan panik. Gangguan panik itu adalah terdiri dari beberapa kali serangan panik dalam 1 bulan biasanya. Ya memang serangan panik itu sendiri memang khawatir berlebihan sekali, bisa sampai sesak napas banget, rasanya hampir mau mati, kayaknya tercekik gitu ya, kayaknya semua udah jadi aneh nih. Sekitar itu yang bisa banget terjadi karena saking khawatirnya. Dan biasanya datang ke IGD itu ya untuk minta bantuan oksigen dan lain-lain itu, tapi bisa ditangani juga dengan psikiater ya, nanti akan diberikan obat untuk membantu penenang, tapi juga yang paling penting adalah psikoterapi, bagaimana nanti mengatasi kalau terjadi lagi serangan-serangan panik seperti ini. Baik dok. Nah ini untuk penanganannya sendiri dokter, penanganannya sendiri tadi untuk stres sama kecemasan, gangguan kecemasan ini untuk penanganan yang biasa diberikan apa saja dokter? Apakah bentuknya obat-obatan atau yang lainnya bisa dok? Yang lainnya juga bisa, kita nggak akan semuanya selalu obat gitu kan, kita lihat juga kasus demi kasus ya, setiap orang berbeda. Nah kalau misalnya memang bisa tanpa obat ya tanpa obat, konseling saja gitu ya, psikoterapi gitu ya, tiap 2 minggu sekali misalnya ketemu. Tapi kalau misalnya memang lebih serius kayak tadi misalnya mengganggu fungsi gitu ya, sampai jadi nggak bisa beraktivitas, terus tadi sampai harus ke IGD terus misalnya karena serangan panik berulang, tentu harus diberikan obat juga gitu ya. Jadi kalau sampai mengganggu tentu kita berikan obat juga, intinya supaya pasien merasa lebih baik. Baik dok, ini ada beberapa pertanyaan ya dok dari follower Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Dok, bibi saya susah tidur, jadi tidurnya hanya merem matanya aja tapi nggak pernah lelap gitu. Ini apakah termasuk gangguan gangguan psikis atau gimana ya dok? Dan ini solusinya seperti apa? Oke, kita perlu cek dulu sih pertama ya. Kita perlu bicara dulu dengan pasiennya, bibinya udah berapa lama nih susah tidur gitu. Dan selain susah tidur ada gejala lain nggak gitu ya, biasanya kalau dicari-cari, bicara lebih lanjut ternyata ada nih, misalnya ternyata ada kecemasan berlebihan, mikirin siapa, mungkin keluarganya di kampung gitu ya, atau mungkin ternyata pada usia lanjut sering juga mengalami depresi, jadi kita perlu tanya juga ada nggak gejala-gejala ke arah sana. Tapi kalau misalnya hanya sulitan tidur saja, nggak ada yang lain, udah berlanjut, terus mungkin dicek-cek yang lain, kita tetap perlu cek yang lain juga gitu ya, apakah ada masalah lain gitu ya. Kalau memang nggak ada, murni hanya psikis, kita akan bantu juga kasih obat kalau memang perlu ya. Misalnya udah sampai mengganggu aktivitas hariannya, kita bantu kasih obat. Tapi ada juga sih yang bisa tetap kita lakukan di rumah ya, namanya sleep hygiene, yaitu modifikasi pola tidur gitu ya. Misalnya kan banyak juga memang yang mengalami kesulitan tidur nih. Tapi kita nggak selalu harus dari obat gitu ya. Bisa juga kita modifikasi dulu pola tidur kita. Misalnya biasanya bibinya dulu sebelum mengalami masalah tidur tuh tidurnya jam berapa, bangun jam berapa, misalnya tidur jam 10 biasanya, bangun jam 5 gitu. Nah sekarang kalau susah tidur bangunnya jadi jam 7 misalnya, atau jadi jam 8, tidur jam 2. Nah kita coba tetap biasakan, yang paling penting tetap bangun di jam yang sama. Iya, misalnya tetap bangun di jam 5 walaupun nggak bisa tidur, malamnya tetap bangun jam 5, nanti harapannya nanti bisa tidur lebih cepat. Siang juga jangan tidur. Lalu sebaiknya juga kita gunakan tempat tidur hanya untuk tidur saja, gitu ya. Karena kan banyak orang yang sambil nonton Netflix sekarang ya di tempat tidur. Itu saya. Sambil main handphone. Ya. Nah nanti kebiasaan itu jadi tempat nonton, bukan tempat tidur. Jadi usahakan misalnya nonton ya udah di ruang tamu ya, ruang nonton. Nanti tidur di jam 9:30 udah jam mau tidur, benar-benar beres-beres, handphone ditaruh, matiin, dan kita benar-benar siap tidur gitu. Jadi jangan nonton sampai tiduran lagi. Ya. Dan usahakan memang ciptakan ruangan yang nyaman juga ya. Matiin lampu, kalau perlu pasang aromaterapi biar makin nyaman. Jadi coba dimodifikasi dulu. Oke. Baik, nah mudah-mudahan sudah terjawab ya Healthy People untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kalau ini kasusnya sudah lama, boleh untuk konsultasi dulu ya dok ya. Jadi dilihat dulu sama dokter, ditanyakan kembali apa saja sih gejala-gejalanya, apakah hanya susah tidur saja atau ada gejala-gejala yang lain gitu. Dan kalau memang masih susah tidur saja ya, tadi dokter Ella sudah sampaikan dimodifikasi saja dulu untuk pola tidurnya. Jadi
dibikin nyaman, kemudian biar nantinya bisa terpicu ya dok ya untuk kualitas tidurnya bisa kembali seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi dok, pada saat kita mengalami masalah dan itu kepikiran sampai benar-benar nggak bisa tidur 3 hari full, sampai nggak bisa mengatur mood, lalu penyakit GERD-nya kambuh, apakah itu termasuk ada gangguan? Oke. Gitu, dok. Nah, kalau kayak gitu sih sebenarnya kalau misalnya baru 3 hari kita nggak sampai bilang itu gangguan gitu ya. Tapi bisa menjadi ini adalah suatu hal yang stressful gitu ya. Ada stresor yang membuat dia sampai kepikiran terus. Tapi sebenarnya kalau baru 3 hari kita sih belum bisa bilang dia sampai suatu gangguan cemas gitu ya. Nah, paling bisa mencoba beberapa cara untuk mencoba mengurangi rasa cemas tersebut kalau misalnya lagi timbul. Nah, gimana dok caranya dok untuk mengurangi rasa cemas ini? Kan kita sekaligus ngobrolin tentang manajemen stres ya dok ya. Kemarin nih dok, kalau kita lagi bicara sama spesialis yang lain gitu kan, kita membicarakan juga tentang mengurangi stres atau menghindari stres. Tapi ya namanya sekarang lagi kondisinya masih pandemi, kemudian banyaklah hal-hal yang bisa bikin kita stres, kemudian mungkin jadi cemas, jadi depresi seperti itu ya dok ya. Nah mungkin ada saran dari dokter Ella sendiri untuk manajemen stresnya seperti apa dok, atau untuk mengatasi gangguan kecemasan ini seperti apa baiknya? Oke, nah untuk hal sehari-hari yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya saat stres atau mengalami cemas banget kayak tadi misalnya contoh dari pertanyaan tadi, sebenarnya ada 2 teknik yang mudah diingat nih gitu ya. Sebenarnya satu pertama adalah teknik dengan menjaga perasaan, yang satu yang pikiran gitu ya tekniknya. Terserah kan setiap orang berbeda-beda ya soalnya ya Mbak ya, ada orang yang mungkin lebih baik kalau saya kelola perasaan saya, emosi saya, maka semua yang lain pikiran dan lain-lain nyaman. Tapi ada juga yang dari pikiran dulu, maka perasaan lebih nyaman. Tapi sebenarnya dua-duanya saling terhubung. Nah kalau untuk pikiran sendiri tadi sebenarnya ada beberapa cara, misalnya mencoba mengalihkan. Nah itu yang paling mudah gitu ya, mengalihkan. Misalnya tadi dalam kasus pertanyaan tadi saya terpikirkan kejadian A gitu ya. Nah habis itu kita coba saat mulai terpikir kejadian tersebut, kita coba mengalihkannya dulu nih, kan kita tahu oh itu bakal bikin saya cemas atau sedih gitu ya. Kita coba mengalihkan, misalnya mengalihkan dengan pikiran lain, bisa dengan membayangkan hal-hal yang menyenangkan gitu ya, membayangkan liburan atau apa yang lain gitu ya. Kedua, caranya selain mengalihkan dengan pikiran, kita juga bisa mengalihkan dengan aktivitas gitu ya. Ada orang yang senang gambar atau journaling gitu ya, sekarang menulis. Lalu dengan menulis itu journaling kita tuh bisa jadi refleksi diri juga, kira-kira sebenarnya dari kasus ini apa sih yang bisa saya pelajarin gitu, nanti ke depannya supaya lebih baik bagaimana gitu ya. Lalu selain mengalihkan, sebenarnya ada hal lain juga bisa kita lakukan adalah mencoba cari solusinya atau problem solving gitu ya, karena nggak mungkin kita hindarin terus. Dan kita mesti hadapin juga gimana sih supaya nggak terjadi lagi sih misalnya masalah ini gitu ya, supaya nggak terulang lagi. Lalu ya hal-hal lain adalah caranya kita juga perlu menerima. Kadang ada orang yang cemas banget karena apa sih, nggak bisa menerima kejadian ini gitu ya. Misalnya kenapa sih saya harus cerai, lalu dipikirin terus gitu ya. Kadang-kadang kita perlu cuman terima sih sebenarnya. Oh oke, saya cerai gitu ya, tapi mungkin ini nggak nyaman, mungkin nggak baik secara agama atau moral, dipandang orang yang nggak enak, tapi ya udah kalau emang buat saya ini yang terbaik, saya lebih nyaman gitu ya. Toh daripada hubungan ini misalnya toksik dan lain-lain, saya lebih baik begini ya nggak apa-apa gitu ya. Kadang kita tetap perlu menerima juga gitu. Nah itu tadi yang dari pikiran ya. Lalu kalau dari perasaan gimana caranya mengatasi cemas? Itu juga ada banyak ya, misalnya perasaan itu kan banyak orang cara-cara yang nggak baik, misalnya dari perasaan nggak nyaman langsung deh, misalnya tadi ya contohnya langsung cari alkohol atau alkohol gitu ya. Kita bisa mencoba self-soothing atau menyamankan diri dengan cara-cara yang enak ya. Sekarang kan banyak tuh caranya, misalnya pijit atau pasang diffuser gitu ya. Lalu yang paling gampang lagi namanya teknik relaksasi. Itu paling gampang yang bisa mungkin kita lakukan saat lagi cemas banget gitu ya.
Caranya tak coba memejamkan mata, lalu tarik nafas pelan-pelan dari hidung 4 hitungan, lalu buang 6 hitungan dari mulut gitu ya. Dengan meningkatkan kadar oksigen juga di otak kita biasanya akan membuat kita lebih rileks dan tenang juga ya. Jadi itu sebenarnya bisa dilakukan juga teknik relaksasi. Atau misalnya dengan olahraga bisa, atau keluar rumah sebentar jalan. Ada juga yang misalnya pengennya nonjok-nonjok gitu, ya udah tonjok bantal, nggak apa-apa juga gitu. Boleh. Jadi ada banyak sebenarnya hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan sehari-hari yang biasanya membuat kita lebih nyaman. Baik dok, sangat bermanfaat sekali nih dokter ya, saran-saran dari dokter Ella, Healthy People. Jadi mungkin bisa dipraktekkan perlahan-lahan jika memang Healthy People mengalami stres ataupun gangguan kecemasan. Stres itu kan ya tadi dokter Ella sampaikan juga sebenarnya sih wajar, cuma kalau stres itu semakin menumpuk kemudian sudah mulai mengganggu kehidupan atau kualitas hidupnya sendiri, mengganggu hubungan kerja dan lain-lain seperti itu, ya itu perlu diwaspadai. Dan gimana manajemen stresnya tadi sudah disampaikan oleh dokter Ella, mungkin bisa dipraktekkan atau sebagai dilatih ya dok ya, seperti itu ya. Apalagi kan sekarang pandemi seperti ini ya dok, kita tadi dokter Ella juga sampaikan mungkin kita nggak bisa nerima keadaan, makanya jadinya stres gitu ya dok. Nah saatnya kita berdamai ya dok. Mungkin kita sudah masuk ke tahun kedua ya, jadi ya sudah gitu, kita damai aja deh gitu dengan kita ikutin nih protokol kesehatan terus, kemudian yang ditetapkan oleh WHO ataupun pemerintah juga kan adanya vaksin. Nah diikutin aja ya dok ya, dengan harapan nantinya ya perlahan-lahan kondisi ini jadi semakin membaik gitu ya Healthy People. Nah ada pertanyaan lagi dok, saya stres habis diceraikan suami, apa saya perlu konsultasi ke psikiater? Oke. Nah pertama sebenarnya konsultasi ke psikiater ini nggak perlu sampai stres banget atau sampai mengganggu banget baru datang ke psikiater. Sekali lagi sebenarnya siapa aja boleh gitu ya datang ke psikiater, konsultasi atau sekedar bicara gitu ya, atau mungkin screening pengen tahu sebenarnya saya ada gangguan nggak, boleh banget. Jadi nggak harus sampai gangguan. Tapi kalau kayak tadi masalahnya kan berarti kan mungkin dari ibu sendiri yang bertanya mungkin udah ngerasa ini nggak nyaman gitu ya, cukup mengganggu saya, agak membuat saya stres. Tadi nggak apa-apa, datang aja ke psikiater, nanti kita bisa bicarakan dan coba membantu mengarahkan ibu juga gitu supaya rasanya lebih baik. Baik itu ya ibu ya, jadi jangan sampai stresnya menjadi depresi gitu. Jadi sebelum mengarah ke lebih serius, tadi dokter sampaikan, datang saja untuk konsultasi. Jadi nanti bisa, mungkin awalnya cerita-cerita ya dok ya. Biasanya kan kita kalau stres nggak bisa dilampiaskan atau nggak bisa keluar, jadi sebenarnya butuh teman ngobrol mungkin ya dok ya, untuk mengeluarkan unek-unek. Nah itu nanti bisa dibantu oleh dokter Ella di sini ya. Baik, untuk selanjutnya jika ingin bertanya atau ingin ditanyakan, silakan untuk disampaikan. Dok, ada pertanyaan lagi, mudah lupa dengan kejadian yang baru terjadi, apakah akibat stres? Bisa nggak dok? Nah kita perlu cek juga dulu sih, pertama ini misalnya usianya berapa, kalau misalnya udah lansia biasanya wajar juga ya gampang lupa gitu ya. Oke, perlu cek juga sih ada nggak penyebab lain gitu ya, faktor-faktor lain yang menyebabkan mudah lupa. Tapi gampang lupa itu sendiri juga, atau sulitan konsentrasi itu sendiri juga memang ada beberapa masalah kejiwaan yang gejalanya seperti itu juga gitu ya. Kalau misalnya dari anak-anak, dari misalnya bisa juga mungkin ADHD gitu ya, attention deficit hyperactive disorder. Tapi kalau misalnya udah dewasa baru mulai kesulitan konsentrasi gitu ya, lupa terus, bisa jadi itu juga tanda-tanda gejala depresi juga bisa, atau gangguan cemas juga bisa. Tapi kita perlu lihat lagi ada gejala lain nggak. Tapi kalau hanya lupa saja, ya mungkin juga bukan bagian dari gangguan depresi atau cemas. Oke dok, baik. Berarti mesti dilihat lagi ya dok ya, latarnya lagi seperti apa. Baik dok. Pertanyaan selanjutnya, saya memiliki kecemasan berlebih. Saat cemas datang, saya mulai pusing, keringat dingin, dan gemetar. Setelah pandemi ini, saya tidak ke rumah sakit lagi. Adakah solusi untuk terapi di rumah? Nah, mungkin sebelumnya sudah ke rumah sakit untuk konsultasi dengan psikiater ya dok ya. Namun sekarang udah nggak lagi katanya. Oke, nah untuk pertanyaan ini sebenarnya gini ya.
Bisa jadi kan ini kan sepertinya ada gejala-gejala dari gangguan cemas atau mungkin gangguan panik ya. Sebenarnya kalau sudah pernah ke psikiater atau berobat sebelumnya nggak apa-apa datang lagi, kan kita di rumah sakit sebenarnya walaupun pandemi juga cukup aman ya, Mbak ya. Betul. Protokol di rumah sakit Harapan Bunda atau rumah sakit lainnya justru di rumah sakit protokolnya cukup ketat ya. Betul. Asal yang penting kita juga jaga ya protokol kita, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Sebenarnya nggak apa-apa datang ke rumah sakit gitu. Jadi tetap aman. Sebenarnya bisa kita bilang rumah sakit cukup aman ya untuk datang kontrol. Tapi ya karena itu tadi ya obat juga tetap perlu ya untuk mengontrol gejala. Sama kayak misalnya kita sakit diabetes atau hipertensi tetap perlu obat juga ya untuk kontrol gejala gulanya atau darah tingginya. Sama gejala kecemas juga perlu tetap dikontrol juga. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah ada obat, ya kalau bisa jangan di stop dulu obatnya kecuali memang saran dari dokter untuk di stop. Nah, tapi untuk sehari-hari di rumah tadi bisa mencoba tips-tips yang tadi udah diberitahu ya. Misalnya relaksasi gitu ya, mencoba cari cara-cara atau hal-hal yang biasanya cukup menenangkan buat mbaknya atau masnya gitu di rumah. Kira-kira apa sih yang bisa membantu saya ngurangi cemas gitu. Atau misalnya journaling itu juga efektif banget untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas ya. Journaling kita misalnya nulis sebenarnya biasanya apa sih hal-hal yang membuat kita cemas, kita coba identifikasikan juga apa sih situasi yang mencetuskan kita merasa cemas gitu ya. Misalnya situasi A membuat kita cemas karena pikiran kita sebenarnya apa sih di situasi tersebut gitu ya. Lalu mencoba mencari alternatif pikiran lain supaya saya nggak terlalu cemas kalau menghadapi situasi tersebut. Baik dok. Oke. Baik, terima kasih dok untuk sarannya. Nah, Healthy People mungkin tadi sudah mudah-mudahan terbantu ya untuk dijawab. Jadi jangan ragu untuk datang ke rumah sakit karena di rumah sakit sendiri sudah memberlakukan protokol kesehatan. Nah, cukup aman untuk Healthy People yang ingin datang untuk berkonsultasi baik ke dokter yang sudah pernah didatangi atau jika memang ada kendala-kendala secara mentalitas atau gangguan cemas seperti tadi bisa datang ke dokter untuk konsultasi ke dokter Daniela juga boleh gitu. Jadi kita di sini aman kok, insya Allah gitu ya Healthy People. Nah, dok, untuk penutup dok, ada saran nggak dari dokter untuk kita supaya tetap berpikir positif, kemudian optimis nih dok, terutama pada saat sekarang nih yang sudah mau, mungkin ibu-ibu ya, anak-anak sudah mau mulai sekolah bertatap muka lagi gitu, mungkin ada kecemasan tersendiri ya buat ibu-ibu atau orang tua gitu. Ini nanti anaknya masuk sekolah, gimana protokol kesehatannya, apakah nanti takut terpapar dan lain-lainnya gitu dok. Jadi mungkin dokter bisa bantu untuk memberikan nih saran seperti apa dokter? Oke, yang pertama mungkin perlu diralat juga ya, karena kita nggak harus selalu berpikir positif terus juga gitu ya. Kadang-kadang mungkin ayo dong pikir positif ya, nggak bisa juga. Kadangnya ada waktu-waktunya kita ya emang lagi nggak enak gitu, mungkin pikirannya juga lagi kalut gitu ya, nggak apa-apa juga sebenarnya. Yang sekali-sekali kita ngerasa nggak enak, cemas banget, nggak nyaman, oke, nggak apa-apa. Tapi waktu itu kita tetapkan gitu ya, misalnya oke, sekarang saya lagi cemas, ya udah oke, saya cemas sebentar, nggak enak. Lalu nanti kita tetapkan, oke, nanti tapi 1 jam kemudian saya harus bergerak nih, gitu ya, misalnya ngelakuin tugas kita, kerjaan kita apa, oke, ngurus anak lagi, gitu ya. Nggak apa-apa, ada waktunya untuk cemas, ada waktunya untuk bergerak lagi, gitu. Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah sih sebenarnya menjaga ya 3J gitu ya. Pertama, jaga kesehatan juga, ya protokol tetap harus jalan ya, walaupun mau sekolah, kemanapun kita pergi tetap protokol sesuai yang sudah ada yang kita jalanin untuk tetap sehat juga gitu ya. Jangan lupa vitamin sehari-hari juga ya. Lalu jaga pikiran dan perasaan tadi gitu ya. Misalnya oke, kita tahu kita ini ada kecemasan yang cukup tinggi gitu ya. Jangan juga kita terus ngeliatin berita yang bikin kita makin cemas, makin takut, atau ngeliatin berita kok marah-marah terus, jadinya kok pemerintah gini sih gitu ya. Iya dong. Susah juga ya. Nah, kita juga tetap kalau udah tahu kita cemasnya tinggi ya batasi juga, jaga supaya jangan terlalu banyak lihat berita. Udahlah, matiin aja tuh atau unfollow aja orang-orang yang suka kasih berita-berita negatif. Ya apa-apa gitu ya, dimatiin ya. Jaga supaya pikiran dan perasaan kita juga nyaman gitu ya.
Lalu yang ketiga juga jaga jadwal kita gitu ya. Yang paling penting juga supaya kita juga nggak terlarut. Kayak tadi misalnya oke, cemas, tapi kita tetap harus stay sama jadwal kita. Oke, ada waktunya untuk jaga anak, oke ada waktunya untuk ngurus anak, anterin sekolah, ada waktunya ngurus rumah tangga. Jangan lupa buat diri sendiri juga perlu jaga jadwal. Kita tetap perlu self care ya. Misalnya kita juga perlu waktu misalnya mau massage krim batan, nyalon, ya boleh, tetap boleh. Jadi kita tetap perlu supaya kita sendiri juga enak, supaya kita juga bisa jaga orang-orang tersayang juga gitu. Intinya gitu kali ya Mbak ya. Baik. Terima kasih banyak dokter. Jadi gitu Healthy People. Jadi untuk menjaga supaya kita terus bisa maintain ya, bisa menjaga stabilitas emosi mungkin ya dok ya, kemudian stresnya bisa terjaga juga. Kita ternyata itu tadi butuh me time juga ya dok. Betul. Gitu. Jangan lupa untuk berpikir optimis, oke, tapi kalau lagi nggak optimis, tadi dokter Daniela bilang wajar saja gitu, tapi jangan terus berlanjut-lanjut ya dok ya. Nanti ada waktunya lagi untuk kembali ke kebiasaan normalnya ya, yang biasanya mengurus rumah, kemudian atau bekerja atau beraktivitas, dilakukan saja seperti biasa. Jangan lupa juga untuk self care gitu, punya me time sendiri untuk supaya lebih kita relaksasi terhadap diri sendiri atau rilis stresnya, bisa seperti itu ya dok ya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk waktunya hari ini. Nah Healthy People bisa konsultasi ke Dr. Daniela Satyasari, spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Harapan Bunda dengan jadwal hari Rabu dan Jumat jam 15 sampai dengan jam 17 sore. Nah, kemudian beliau juga bisa menerima konsultasi melalui telemedicine atau melalui dokter online service. Dengan Healthy People bisa WA ke nomor 0817 0349 0318. Nanti dokter Ella akan bantu untuk konsultasi. Tapi kalau untuk kedokteran jiwa biasanya didului dengan konsultasi langsung dulu ya Healthy People ya. Jadi biar dokter bisa menganalisa atau screening dulu di awal gitu. Baru nanti selanjutnya boleh dengan telemedicine gitu ya dok ya. Baik, Healthy People untuk acara hari ini atau Instagram Live hari ini bisa Healthy People lihat kembali di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda. Jangan lupa subscribe ya. Di sana akan banyak sekali informasi-informasi terkait dengan edukasi kesehatan untuk Healthy People semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Healthy People dan juga orang-orang terdekat Healthy People di rumah sekalian. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa jika yang belum vaksinasi COVID, lakukan segera vaksinasinya supaya kesehatan kita tetap terjaga. Sekian dari kami, terima kasih banyak atas atensinya. Keep healthy and happy.